hati-hati ya. Bagi teman-teman, kita ngobrolin ini yuk, ngobrolin Ristretto dan Magic. Kenapa Magic lagi populer? Oke. Magic itu apa sih, Di? Magic itu adalah kopi susu. Bedanya sama kopi susu yang lain apa? Kalau kita ngomongin soal kopi susu kan biasanya kita kalau di pasaran, di kedai-kedai kopi kita akan nemuin ada cappuccino, ada latte, ada magic, ada piccolo, ada cortado, macam-macam lah namanya lah gitu. Nah, magic ini sendiri sebetulnya adalah bentukan lain dari, bukan bentukan lain ya, dia sejenis, dia mirip dengan cappuccino. Jadi genrenya cappuccino nih. Sebuah minuman kopi susu dengan volume antara 150 sampai 180 milian, ya kadang sampai 200 lah, biasanya di 180 milian, dengan buih susu hangat lembut setebal minimal setengah senti dan idealnya 1 senti. Itu kalau kita ngomongin cappuccino. Nah, hal lain yang membuat cappuccino itu cappuccino adalah penggunaan 1 shot espresso, alias ya kalau masih menggunakan mililiter, kita menggunakan 30 mililiter espresso. Terus Magic apa, Di? Magic itu mirip banget sama cappuccino, tapi pembedanya adalah di ristrettonya. Ristretto apa nih? Nah, ada banyak orang yang beranggapan bahwa ristretto itu adalah ya udah cappuccino kita cut ekstraksinya jadi tinggal setengah. Jadi saya yakin teman-teman banyak yang masih menemukan atau malah melakukan bikin ristretto itu bikin kayak espresso tapi waktunya di cut setengah biar volumenya 1:1. Jadi kalau kita ngelihat rasionya espresso itu 1:2, alias kalau saya pakai 17 gram kopi, outputnya atau hasilnya itu sekitar 34 gram larutan kopi. Kalau ristretto 1:1, saya pakai 17 gram, keluarnya 17 gram. Itu untuk double ristretto ya teman-teman ya. Itu 17 gram, jadinya 17 gram. Nah, emang ristretto bukan di-cut dengan waktu, Di? Technically bisa. Cuma kita balik lagi ke apa sih yang dicari dari ristretto ini. Jadi kalau teman-teman nyeduh kopi, nyeduh espresso, terus kita kita bagi 3 nih teman-teman, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir, kalian akan menemukan bahwa sepertiga awal itu rasanya kecut, sepertiga tengah itu rasanya cenderung manis, dan sepertiga akhir itu rasanya relatif pahit dan relatif cawerang dan teksturnya kurang menyenangkan. Esensi dari nyeduh ristretto adalah gimana caranya bisa dapat kopi yang pahitnya minim. Jadi itulah kenapa orang rasionya dipendekin 1:1, karena kita nggak pengen si pahitnya tadi dominan, rasanya nggak asik, teksturnya nggak asik. Apa yang terjadi kalau kita nyeduh waktunya kita cut? Kalau waktunya kita cut, anggap biasanya teman-teman nyeduh espresso di 30 detik, kita cut 15 detik nih dengan asumsi bahwa dia langsung setengah dari volume yang mestinya. Yang terjadi adalah pada dasarnya kita meng-under extract si espresso tadi, alias kalau kita melihat definisi sepertiga tadi, yang teman-teman dapetin akan mayoritas di sepertiga awalnya, alias kopinya akan kecut. Padahal ristretto yang menyenangkan itu bukan ristretto yang kecut, teman-teman. Ristretto yang tetap balance, dimana tetap ada manis, ada asam menyegarkan dari si kopinya, tanpa adanya si rasa pahit tadi. Jadi kalau teman-teman mau, coba iseng deh, jangan di-cut waktunya, tambahin gramasinya. Jadi biasanya pakai 17 jadi 18, kita cekek sedikit deh gitu si seduhannya. Nah, kita cut di 18 juga. Teman-teman akan mendapatkan rasa yang menurut saya akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan kalau kalian cut waktunya. Nah,
double ristretto bisa nggak nih? Bisa. Tapi kalau kita pakai single, artinya kalian harus fair pakai kopi single ya. Jadi kalau kalian pakai kopinya anggap 9 gram, artinya single ristretto tuh 9 gram juga. Kalian kebayang nggak nyajiin 9 gram larutan kopi ke tamu kalian? Saya yakin mereka akan protes karena bukan apa-apa, dikit banget bu. Jadi kalau double ristretto itu kan kita anggap pakai 18 gram, keluarnya 18. Kalau single kita pakai 9, keluarnya 9. Jadi kita bayangin betapa sedikitnya 9 gram tadi. Jadi secara teknik single ristretto memungkinkan, tapi secara aplikasi 9 gram kopi hasil seduhan itu nggak banyak dan impact rasanya nggak sebanyak itu. Ya cuma nyembelin doang. Nah, balik ke Magic. Beberapa waktu terakhir Magic mulai sangat populer. Berapa ya, setahun 2 tahun terakhir lah, semua ngeluarin Magic ini Magic itu, orang mulai ngomongin saya cuma mau minum Magic dan lain-lain gitu. Nah, Magic sendiri apa sih? Magic adalah sebuah minuman yang tadi saya bilangin mirip sama cappuccino, cuma bedanya pakai double ristretto. Asal muasalnya tidak jelas, cuma saya perhatiin Magic itu nongol di saat orang mulai menggunakan kopi yang disangrai lebih muda dibandingkan kopi yang biasa dipakai untuk espresso. Kalau kita ngomongin espresso, kita akan ngomongin kultur Itali yang artinya kopinya akan disangrai medium to dark atau bahkan dark. Jadi begitu orang mulai bermain dengan tingkat sangrai yang lebih muda, mereka mulai menemukan bahwa kalau bikin kopi pakai kopi light roast, medium light roast, jadi cappuccino, rasa kopinya cenderung terlalu lemah. Hingga akhirnya orang mulai menggunakan si double ristretto tadi. Jadi fungsi dari double ristretto adalah karena kopi yang disangrai muda ini dalam bentukan espresso terlalu lemah untuk bisa berantem lawan susunya. Double ristretto menawarkan karakter rasa yang lebih kuat, yang lebih nongol, lebih presence, lebih manis, dengan ada karakter kejutnya yang masih nongol. Jadi itu alasan kenapa orang-orang bikin Magic dengan kopi-kopi yang medium to light atau light bahkan sekalian di kedai-kedai kopi. Kami di 5758 semua cappuccino yang kami sajikan itu sebetulnya bentukannya Magic. Kenapa? Karena ya itu rasa yang kami suka. Kami kan mazhabnya kan kami menyajikan kopi yang kami doyan ya. Jadi ya kami doyannya kayak gitu, ya udah. Nongol semua dalam bentuk Magic. Kenapa tidak dijual dalam bentuk Magic? Karena tidak semua orang ketika kami mulai 5758 tahu Magic itu apa. Jadi ya udah ribet simpel aja lah kita jual cappuccino. Atau bahkan sekarang kita nanyanya mau kopi susu atau kopi hitam, kita sederhanakan lagi. Nah, balik ke Magic. Yang menarik dari fenomena Magic ini adalah banyak orang yang awalnya men-set kopinya sebagai cappuccino karena tingkat sangrainya pas buat cappuccino, sekarang tiba-tiba berubah dirinya menjadi mengeluarkan menu tambahan gitu Magic. Nah, tempat-tempat yang seperti ini seringkali saya temukan kopinya tuh jadi terlalu dominan, jadi terlalu keras, terlalu pahit, nggak balance. Karena gimana pun juga tujuan akhir dari semua produk F&B, produk makan minuman adalah satu produk yang balance. Jadi kalau teman-teman punya teman yang wah ini kopinya lebih kental, ini lebih kenceng, ini lebih pedas, nampol, oke, agama dia bukan balance, agama dia adalah sebuah kekerasan. Kalau kita ngelihat yang lain, ya semua akan ngejarnya yaitu balance. Nah, kalau kopi kita medium to dark, terus kita bikin Magic, otomatis kopinya akan overpowering, kopinya akan sangat dominan.
Dan kalau buat saya pribadi itu kurang menyenangkan. Saya yakin teman-teman ada yang suka, which is nggak apa-apa, fine. Selera itu tiap orang beda-beda kok. Itu sesuatu yang kami percaya sepenuh hati gitu. Selera tiap orang tuh beda-beda. Selera itu pribadi. Cuma balik lagi ke soal Magic, saya ngelihat beberapa temen yang dia memesan Magic karena lagi populer. Dan selalu diantara teman-teman ini mereka ngomongin, iya kopinya lebih kencang, lebih pol, lebih keras. Well teman-teman, kalau teman-teman pengen kopinya lebih dominan, mungkin ada satu menu lain yang teman-teman bisa pertimbangkan, yaitu Piccolo. Piccolo itu pada dasarnya kopi susu kayak cappuccino. Belum ada perdebatan pakai double ristretto atau pakai espresso. Volume Piccolo itu antara 90 sampai 110 ml. Jadi kalau teman-teman pengen karakter kopi yang lebih dominan, cobain Piccolo deh, daripada ngejar Magic dan beranggapan bahwa Magic itu ada demi sebuah tamparan rasa kopi yang lebih kuat. Karena kalau buat saya, Magic itu ada karena adanya perubahan profil sangrai. Karena ada profil sangrai, akhirnya berubah yang tadinya orang pakai single espresso berubah jadi double ristretto. Dan double ristretto-nya bukan double ristretto yang di-cut secara waktu. Kalau kita melihat dunia perkopian teman-teman, kita bisa melihat bahwa satu menu itu punya banyak interpretasi, dan itu wajar. Satu dekade lebih yang lalu, satu organisasi di Itali bahkan sampai membuat sebuah patokan espresso Itali itu apa, cappuccino ala Itali itu apa, gara-gara itu tadi, interpretasi manusia, interpretasi barista, interpretasi pelanggan terhadap minuman yang ada. Nah, interpretasi Magic buat saya adalah sebuah minuman kopi hangat, menyenangkan, cenderung manis dengan ada asamnya, dengan susu yang lembut yang didapatkan dari kopi sangrai medium to light. Magic buat saya bukanlah sebuah minuman kopi yang kopinya lebih nendang. Karena kalau mau lebih nendang, coba Piccolo deh, lebih menyenangkan. Tapi ya, di satu sisi teman-teman, berhubung belum ada lembaga yang mensyaratkan Magic itu mestinya rasanya kayak apa, cuma ada perdebatan. Semua kurang lebih memiliki gambaran yang sama, yaitu 100 ml susu ditambah dengan 1 shot double ristretto dengan buih setengah senti sampai 1 senti. Secara kasar kita kita ngomongin hal yang sama, yang beda cuman secara rasa. Nah, sekarang coba deh teman-teman, bermain yuk sama kopi kita yuk. Kita lihat Magic pakai double ristretto untuk kopi medium to light roast dibandingin Magic pakai kopi medium to dark, mana lebih menyenangkan? Kopi yang kita punya yang mana? Di akhir hari yang pelanggan mau kan rasa ya. Pelanggan tuh nggak peduli kok kita nyeduhnya gimana, mereka maunya rasa. Jadi udah teman-teman, kita mainin aja alat yang kita punya, kopi yang kita punya untuk dapat rasa yang kita mau. Semoga pagi ini menyenangkan ya teman-teman ya. Selamat puasa buat yang puasa.